なんてずるい人間なの。スバル、よかったねのハイタッチ。あんな笑ったとこ初めて見たし、ちょっと可愛かったな。ねえ、カオル子、あなたが好きになった人は底抜けのお人よしだわ。私と友達になってくれる？Setelah Saku menemukan buku itu dan menanyakannya pada Rintaro, seketika suasana menegang dikarenakan mereka ingat Kaoruko yang dimaksud di sini adalah gadis Kikyo yang sempat mereka temui tempo hari. Melihat sikap Rintaro, sontak Saku jadi curiga. Pertemuan mereka waktu itu bukan sekedar kebetulan semata. Di bawah tekanan pertanyaan dari Saku, Rintaro hanya bisa diam membisu sebelum akhirnya ia disindir untuk tidak berkata bukan apa-apa lagi. Gomen, iitaku nai. Di tengah keributan mereka, Pasukada memecah ketegangan dengan meminta mereka semua untuk merapikan kekacauan yang terjadi. Usami yang bingung harus apa hanya bisa menarik Saku pergi dengan dalih mengajaknya lomba ngepel lantai. Rintaro sendiri sempat meminta maaf ke Ayato karena sempat kasar padanya. Sejak saat itulah hubungan Rintaro dan Saku jadi merenggang dan tentunya Rintaro merasa galau dalam hati. Alhasil, setibanya dia di rumah, Rintaro emosi terhadap kecerobohannya yang lupa memisahkan buku pemberian Waguri. Namun di saat yang bersamaan, pesan penyemangat Waguri tadi membuatnya merasa harus berterima kasih padanya. Setelah menerima pesan dari Rintaro, Waguri langsung membalasnya dengan memintanya untuk semangat di festival olahraganya nanti. Sontak Rintaro jadi teringat dengannya yang sempat memintanya untuk menceritakan banyak hal tentang festival tersebut. Gak cuma itu aja, Rintaro juga kembali mengingat perkataan Subaru sebelumnya yang membuat perasaannya jadi semakin bercampur aduk. Dan karena semua itu juga, Rintaro jadi tidak membalas pesan Waguri sama sekali. 既読ついてる。何の競技するんだろう。サッカーかな、野球とか、それともバスケット、あとはSingkat waktu, suasana yang masih tegang di antara Saku dan juga Rintaro membuat Ayato meminta Usami untuk membalas jasa Rintaro sebelumnya. Buat yang lupa, intinya tuh Usami sama Saku kan sempat ribut nih ya. Nah, si Rintaro lah yang waktu itu jadi penengah mereka. Meski tahu akan sangat sulit, tapi Usami tetap mencobanya. Walau, mental lu lemah banget tong. Malu sama moni. Shin berpindah ke Saku yang dicegat oleh Usami dan juga Ayato buat ngobrolin beberapa hal. Dan ya, terungkaplah di sini bahwa ternyata Saku sebenarnya tuh bukan kesel dengan Rintaro yang sepertinya punya hubungan dengan anak Kikyo. Tapi dia kesal karena Rintaro yang tidak mempercayai mereka yang telah menganggapnya sebagai bestinya. Seperti yang dikatakan Usami tadi, Saku yang dasarnya kurang pede bisa cocok dengan Chidori berkat adanya Rintaro. Itulah kenapa jika Rintaro sedang dalam masalah, dia sangat ingin membantunya. Setelah membicarakan banyak hal tentang seberapa kerennya Rintaro, Ayato mengingatkan ucapan Rintaro sebelumnya.
di mana dia bukannya berkata tidak ada apa-apa ataupun bukan apa-apa, melainkan aku tidak ingin mengatakannya. Ayato mengaku senang karena ucapan tersebut menandakan Rintaro mulai terbuka dan tidak menyembunyikan hal itu dari mereka. Dirinya yakin ada waktunya nanti Rintaro akan terbuka sepenuhnya dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. 美味しいものでも食べに行こっか。ラーメン食いに行こうぜ。いいねいいね。 Di malam harinya nampak Momi Kyoko yang mendapati putranya yang sedang murung. Mengira dia murung karena dapat nilai merah lagi, jelas Rintaro langsung menepisnya dan ngasih tahu kali ini nilainya tidak merah. なんだ冗談言えるくらいには元気じゃない。 Yang dibilang guyon, Jai. Saking shock yang mendengar hal itu, Momi Kyoko sampai ngira putranya nyontek selama ujian. Sontak Rintaro pun kesal dengan kecurigaan ampas emaknya sendiri. Parahnya di sini, setelah Rintaro ngasih tahu nilainya itu 59, Momi Kyoko masih ngira putranya itu masih bercanda. Gak lama kemudian Waguri datang untuk membeli kue. Diketahui Waguri pengen beli kue sebagai bentuk apresiasi pada dirinya sendiri yang telah berjuang keras selama UTS kemarin. Mendengar hal itu, Momi Kyoko yang udah dikasih kode untuk nggak ngasih tahu keberadaannya, dengan sangat teganya langsung menariknya seenak jidatnya. Rintaroもね、中間良かったらしいのよ。 Menyadari ada sesuatu yang terjadi, sang ibu meminta putranya saja yang mengurusi orderan Waguri karena dia mengaku masih ada urusan di dapur. Sebelum memesannya, Waguri ingin melakukan sesuatu terlebih dahulu. Sekarang kalian tahu kan kenapa Waguri disebut botol Yakult? Setelah dijelaskan itu adalah tos untuk merayakan tidak dapat nilai merah, Rintaro pun paham dan mengulangi ajakan tosnya si Waguri tadi. スポーツ大会のこともよかったねのハイタッチ。ありがとう。 Waguri yang sepertinya menyadari suasana hati Rintaro yang lagi buruk, membuatnya mencoba menghibur walaupun orderannya udah siap. Sayangnya, ucapan Waguri malah pating jelimet. Yang untungnya aja, hal tersebut justru membuat suasana hati Rintaro jadi lebih baik dari sebelumnya. 元気ないときはいっぱい食べるといいよ。私も朝ごはんたくさん食べるの。いや、朝ごはん以外もたくさん食べるけど、ご飯食べると元気出るのは本当だと思うから、リンタロウくんも食べてると思うけど、何言おうとしたか忘れた。なんで笑うの？いや、ごめん。なんでも。 Melihat Rintaro yang tertawa kecil, Waguri jadi terpanah dan bersyukur dibuatnya. Rintaro sendiri merasakan hatinya yang tiba-tiba jadi tenang hanya karena melihat wajahnya Waguri. Mata keiki kai ni kuru ne. Sepulangnya Waguri, Momi Kyoko muncul dan mendapati putranya yang dikira masih galau. Yang padahal Rintaro hanya merasa heran karena padahal hatinya masih sangat galau, tapi untuk sesaat tadi ia merasakan kehangatan yang sangat ceria. Dirinya merasa Waguri sangatlah hebat karena mampu mengurangi beban di hatinya. Setelahnya, Rintaro mengingat kembali pertemuannya dengan Subaru beberapa waktu lalu. Dan terungkaplah bahwa saat itu Rintaro sepemikiran dengannya. Namun setelah mengingat wajah serta perkataan Waguri sebelumnya, tanpa sadar Rintaro menjawab hal sebaliknya. ごめん。できない。和栗さんはいい人で、努力家で、芯が強くて、すごく尊敬できる人だ。もうそれだけじゃ言い表せなくなってる気がする。 Perasaan galau dengan dilema perasaan terus dirasakan oleh Rintaro yang belum memahami makna di balik perasaannya tersebut. Sementara itu, nampak Waguri yang masih terngiang-ngiang tawa kecilnya Rintaro tadi.
Dan tentunya sejak awal dia datang tadi, Waguri berharap bisa bertemu dengannya. あんな笑ったとこ初めて見たし、ちょっと可愛かったな。笑ってくれてよかった。 Gak cuma terngiang-ngiang dengan tawanya, Waguri juga mengingat ekspresi yang ditunjukkan oleh Rintaro sesaat setelah mereka tos tadi. Ia penasaran apakah seharusnya dirinya menanyakan keadaannya. Di tengah kegalauannya itu, tiba-tiba ia mendapat pesan dari seseorang. Kembali ke Rintaro yang terkejut melihat sang ibu yang memasakkan makan malam walaupun belum menyiapkan bahan-bahan untuk besok. Momi Kyoko rupanya ingin merayakan keberhasilan putranya yang tidak mendapat nilai merah lagi. Setelah terus bergurau tentang nilai Rintaro, pada akhirnya dia benar-benar dibuat speechless saking gak percayanya dengan nilai putranya itu. で、本当は何点だったの？ 100点。絶対信じてなかったろ。そんなことないわよ。 Singkat waktu, setelah keduanya tenggelam dalam obrolan ibu dan anak, terungkaplah bahwa sejak kecil Rintaro selalu menyerah pada banyak hal. Dan baru kali ini ibunya itu melihatnya yang berusaha begitu kerasnya. Entah apa yang memotivasinya, tapi yang pasti ia yakin ada sesuatu yang terjadi belakangan waktu ini. でも、小さい頃からずっといろんなことを諦めちゃってた凛太郎がさ、勉強しようと思い立った理由は知らないけど、ま、なんかあんのよね。Momi Kyoko rupanya juga menyadari perasaan gelisah Rintaro soal Waguri, bahkan tahu dia pergi untuk meminta maaf padanya. Selain itu, awalnya dia memang kaget dan khawatir pas Rintaro yang memukul wajahnya sendiri. Tapi setelah mengingat sifat putranya, kekhawatirannya itu jadi hilang seketika, tergantikan oleh perasaan lega dan juga bahagia. 悩みすぎて大事なことを忘れかけることもあるけど、何が大事なのか最後には自分自身でちゃんと判断できる子よ。だから私が口出すことは何もないわ。凛太郎が楽しく過ごせていればそれで十分。 Scene beralih ke taman. Nampak Waguri yang menemui Subaru setelah dikirimi pesan di stasiun tadi. Setelah dibuat senang karena Waguri yang masih ingat masa lalu mereka yang seringkali bermain di sana, Waguri menanyakan bestinya yang tumben-tumbennya memanggil dirinya. Usai mengaku tak bisa mengatakan hal ini di sekolah, Subaru pun akhirnya mulai berkata jujur padanya. 紬くんのことだから。私この前紬くんと話したの。もう泣き止んでよ。怖かったするのハマってて、相撲でもいいじゃない。 Sebuah kenangan masa lalu saat Waguri dan Subaru mabar di taman. Waktu kecil, Subaru sangatlah cengeng, selalu mengkhawatirkan bestinya dan seringkali ditenangkan oleh Waguri. Setelah mengingat Waguri yang selalu jadi sosok hero penyelamatnya, nampak Subaru yang mendekatinya. Kaoruko mitai ni tsuyo kereba yokatta noni. Kembali ke situasi sekarang. Setelah mengaku sempat melihat mereka bersama dan mutusin buat bicara empat mata dengan Rintaro, Subaru berterus terang tentangnya yang meminta Rintaro untuk tidak menemui Waguri lagi. ごめんなさい。ごめんなさい。もういきなり謝るからびっくりしたよ。 Sontak Subaru terkejut melihat bestinya yang bukan hanya tidak marah padanya, tapi bahkan bisa memahaminya yang hanya mengkhawatirkan dirinya karena persoalan Chidori dan juga Kikyo. スバルは優しいね。心配かけてごめんね。 Semakin syoklah Subaru yang justru mendengar permintaan maafnya Waguri. Bukan tanpa alasan, tapi sebenarnya Subaru sendiri sadar dirinya itu tidaklah sebaik yang dikira bestinya.
Karat melambangkan kekhawatirannya yang takut jika Rintaro mengatakan semua perkataannya ke Waguri. Dan diri yang dimakan oleh Karat melambangkan rasa bersalahnya yang terus menghantuinya. Perasaan yang semakin hancur membuatnya memanggil Waguri hanya untuk menenangkan hatinya sendiri. Nante tsurui ningen nano. Di tengah Subaru yang terus meminta maaf pada Waguri, dalam hati ia merasa di antara semua kesalahannya, hal yang paling tak bisa dimaafkannya adalah perasaan lega karena Waguri yang tidak menyalahkannya. Ia merasa tidak ada yang berubah sejak dia masih bocil. Bahkan meski dia udah tumbuh tinggi, selalu berpura-pura kuat di luar, dan biarpun ia telah meniru gaya rambut Waguri yang panjang, Subaru masihlah seorang pengecut yang selalu bergantung pada orang lain. Watashi wa kokoro kara watashi ga daikiran. Gomennasai, Kaoruko. Anata ni meiwaku kakete bakari. Perasaan bersalah yang baru dirasakannya itu membuatnya terus meminta maaf tanpa henti. Dan tepat ketika ia yang mencoba menutupi kedua wajahnya ke dalam kegelapan, secercah cahaya muncul memaksanya melihat kenyataan. Alamak, lu tuh apakah ini Mai? Setelah Waguri ngajak main, Ulala, aku juga mau main dong. Setelah Waguri ngajak bernostalgia di taman itu, Subaru pun kaget dan juga heran melihat bestinya yang bermain seolah tidak terjadi apapun sebelumnya. Lalu, terungkaplah waktu bocil dulu mominya Waguri selalu saja memarahi mereka berdua yang seringkali pulang dalam keadaan kotor. Gak cuma itu aja, kita pun dibawa kepada pengakuan sebenarnya dari Waguri sewaktu dia terjatuh dari palang tersebut. Kemudian, dengan sangat teganya Waguri malah mengingatkan bestinya itu tentang perkataannya sewaktu melihatnya terjatuh. Mendengar semua itu, Subaru pun memerah dan memalingkan wajah saking malunya. Jiwa karbit aing tersentil, wah! Namun, ketika Waguri yang menganggapnya sangat baik dari dulu, hal tersebut membuatnya menyanggahnya karena dia menganggap dirinya sendiri sangatlah tidak baik sama sekali. Mendengar semua itu, Waguri langsung amuk-amukan, yang auto membuat jiwa karbit kita semua bergejolak, pengen digituin dan menggitukan juga. さっきからずっと優しくないとかこんな私とかごめんなさい Kakak, ngaku aja kalian para karbit. Pasti kalian juga pengen kan ngusel-ngusel kayak Waguri, tapi juga pengen diusel-usel kan? Ngaku aja dah. Waguri lalu mengingatkannya bahwa dirinya selalu melihatnya dari dekat. Itulah kenapa ia sangat mengetahui seberapa baiknya Subaru dan akan selalu mempercayainya. Waguri bahkan memohon padanya untuk tidak menolak Subaru yang selama ini dia sayangi. Rasa percaya pada apa yang selama ini ia lihat dan rasakan membuat Waguri menekankan jika suatu saat nanti Subaru membenci dirinya sendiri, maka ia akan terus mengatakan bahwa ia sangat menyukainya. 私はスバルが大好きだってカオルコはずっとそうだった。私はすっごく綺麗だと思うよ出会った時からずっと伝え続けてくれていた。 Setelah melalui banyak dilema perasaan, pada akhirnya Subaru tahu apa yang terbaik dan mutusin buat meluk Waguri. Lalu, ia berterus terang lagi tentang perkataannya pada Rintaro. Dan akhirnya, baru ia menanyakan keinginan bestinya itu. ごめんスバル私リンタロウ君に会いたい Selain menanyakan keinginannya, Subaru juga menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan perasaannya. Apakah dia mencintai Tsumugi Rintaro? 好き大好き
Subaru kemudian mengungkapkan jawaban Rintaro sewaktu dia memintanya untuk tidak mendekati Waguri lagi. ごめん、できないって。そっか。自分を好きにはなれないと思う。 Scene lalu menampilkan Subaru remaja yang dipeluk oleh Waguri kemasan saset. Namun di saat yang bersamaan Subaru kemasan saset menuju ke arah Waguri remaja yang membuat Subaru remaja sadar untuk terus mempercayai Waguri mau apapun yang terjadi ke depannya. Dirinya akan selalu di sisinya hingga suatu saat nanti ia bisa menyukai dirinya sendiri seperti halnya Waguri yang menyayangi dirinya. 胸を張って、あなたの隣を歩けるように。 Setelah semua hal diluruskan, nampak keduanya yang OTW pulang. Bertepatan dengan itu, Rintaro mengirim pesan berisikan ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Scene lalu berpindah ke Rintaro yang tengah khawatir usai mengirim pesan tadi. Dan ternyata jawabannya ke Subaru waktu itu membuatnya gelisah dan merasa harus berbicara lagi dengannya. Tapi karena nggak tahu nomornya, alhasil dia nggak bisa mengontaknya dan hanya bisa menanyakannya pada Waguri. Gak lama setelah ia merasa Subaru tak ingin pembicaraan mereka sebelumnya diketahui oleh Waguri, nampak Waguri yang membalas dengan menelponnya. Meskipun mentalnya belum siap, namun mau nggak mau dia harus mengangkatnya. もしもし、りんたろうくん、今大丈夫だった？ Setelah meminta maaf karena sempat tidak membalas pesannya beberapa hari ini, Waguri merasa gak masalah dan akhirnya Rintaro masuk ke tujuan utamanya, yakni ingin menanyakan kontaknya Subaru untuk membicarakan sesuatu. Di tengah kebingungannya karena merasa gak boleh ember, tiba-tiba Waguri cengengesan dan memberitahu Subaru sekarang ada di sebelahnya. Setelah HP-nya diserahkan, pada akhirnya Rintaro bisa merasa lega untuk satu perasaan gelisah ini. 前のカフェのことでちょっと。紬くん、明日の放課後空いてる？ Keesokan harinya, nampak Rintaro yang menemui Subaru di taman. Nah, di sini sebenarnya Rintaro sempat merasa ada yang berubah dari Subaru. Tapi hal itu dikesampingkan karena yang terpenting sekarang ialah どうすれば和栗さんに会うことを許してくれますか？ 薫子のお母さんじゃないの？ Singkat cerita, setelah mengakui perasaan Subaru yang bisa dipahami olehnya dan pendapat jujurnya yang merasa perkataan Subaru sebelumnya adalah jalan terbaiknya, tapi tetap saja Rintaro masih ingin bertemu dengan Waguri. Namun ia tak ingin jika sampai merepotkan Waguri yang seorang Kikyo. Itulah kenapa Rintaro menanyakan hal tadi ke Subaru. Subaru lalu menanyakan alasannya yang bertanya padanya. Apalagi pertemuan mereka sebelumnya hanya untuk memenuhi keegoisannya semata. Selain itu, dirinya bahkan telah berkata buruk pada Rintaro dan juga teman-temannya. Apakah dia tidak marah dengan hal tersebut? しないよ。星名さんは和栗さんが大切なんでしょ。 Meski sempat kaget, tapi bukan berarti dia marah padanya. Ditambah untuk bisa menyayangi seseorang sampai seperti itu, sangatlah luar biasa baginya. Sejak awal Rintaro sudah berpikir Subaru pastilah orang yang sangat-sangat baik. Karena hal itu jugalah ia membutuhkan jawaban darinya. どうしたら星名さんも安心できるのか。和栗さんが大切にしている人を無視するのは俺にはできない。だからお願いします。ねえ、薫子、あなたが好きになった人は底抜けのお人よしだわ。こんな優しい人、ほんとバカだわ、私。 Setelah itu, Rintaro diberitahu tentangnya yang telah memberitahukan semua hal di kafe ke Waguri. Dan tentunya jawaban Rintaro waktu itu juga termasuk. Subaru pun menyarankan agar keduanya bertemu di tempat yang jauh dari sekolahan. Asalkan mereka berhati-hati, Subaru tidak merasa keberatan sama sekali. Good job! Gak lama kemudian, bocil yang sempat mereka temui di kafe datang buat meminta maaf, sekalian ngambil bolanya tadi.
Melihat keduanya yang dikira selalu berdua, hal tersebut membuat si bocil mengira mereka berdua itu bersahabat baik. 仲良しだ。 Bahkan untuk sekelas bocil aja bisa tahu, orang yang sering bersama dan mengobrol pastilah. Pengen minjem duit kan? Oh enggak dong. Bahkan untuk seorang bocil aja bisa tahu, orang yang sering bersama dan ngobrol itu pastilah berteman. Setelah si bocil pergi main lagi, Subaru merasa mereka berdua masih jauh dari kata berteman. いつか自分のことを好きになれる日が来たら私と友達になってくれる？ Sontak Rintaro makin ngeri dengan perubahan sikap Subaru yang terlalu tiba-tiba. Subaru bahkan gak peduli lagi tentang Chidori ataupun Kikyo. Dan hal itu jelas membuat Rintaro jadi semakin penasaran apakah telah terjadi sesuatu sebelumnya. 内緒。